siapa yang tak kenal dengan Prabu Kian Santang? Nama besarnya telah melegenda dalam kehidupan masyarakat khususnya di Tanah Sunda. Menurut tutur lisan, putra dari Prabu Siliwangi ini memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Bahkan kesaksiannya konon mampu mengarungi lautan dengan tunggangan seekor kuda saja. Dikisahkan setelah berumur 85 tahun tepat pada 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran. Selang waktu kemudian ia meninggalkan tahta kekuasaannya dan lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam di penjuru tanah Pasundan. Dari kecil Prabu Kian Santang memang tidak terlalu tertarik dengan jabatan. Tak heran apabila di masa sepuhnya ia menyerahkan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak tempat singgah Prabu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya adalah di kota Dodol, Garut. Banyak bukti sejarah yang masih terjaga keasliannya di kota dengan berjuta pesona alam ini. Konon menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kota Garut menjadi saksi sejarah usaha Prabu Kian Santang dalam mengajak Prabu Siliwangi ayahnya untuk memeluk ajaran Islam. Wanita cantik hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, samperin aja ya, kayaknya udah pernah kenal sama dia ini. Siapa tahu dia mau diajak keliling-keliling mengeksplor kota Garut yang sangat indah dan menarik ini. Anita Hara, apa kabar? Subhanallah. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Saya ketemu sama Anita Hara yang sangat luar biasa, yang sangat bening dan kinclong sekali ini ya. Kamu sendirian di sini? Aku sendirian, Mas. Tapi aku lagi kebingungan. Aku pengen tahu banget tentang Kian Santang. Oh ya, putra dari Prabu Siliwangi ya, Kian Santang ini sejarahnya luar biasa. Kebetulan deh, ada Pak Bupati nih. Pak Bupati. Kita pernah dengar. Waduh. Assalamualaikum, Pak. Ini kami bersama Anita dan tim Mr. Tukul jalan-jalan nih. Mau mengeksplor Garut dan sekitarnya ini. Ini petilasan Kian Santang tuh mana ini? Katanya putra dari Prabu Siliwangi ini. Kian Santang dari sini sekitar 5 atau 6 kilo ke arah selatan sana. Berat katanya banyak misterinya ya? Wah, itu banyak. Nah, kalau musim mulut di sini itu sampai berjubah banyak jalan ke sana. Wah. Saya pertama-tama tim Mr. Tukul jalan-jalan beserta Mbak Anita Hara mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk mengeksplor daerah Garut. Ya, Anton nuwun. Pemirsa. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, kita akan menuju petilasan Kian Santang di Kebuyutan Garut. Seperti apa kondisi dan situasi energi yang ada di sana? Tim Mr. Tukul jalan-jalan akan mengeksplor, akan melihat residual energi tempo dulu dan sekarang apa saja. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Salah satu bukti sejarah Prabu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam adalah petilasan di Kabuyutan Ciburui, Garut. Konon disinilah tempat leluhur Sunda berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa pusaka peninggalan Prabu Siliwangi seperti kujang, keris, trisula, dan naskah Sunda kuno yang disimpan di dalam sebuah kotak kayu. Sifat benda-benda itu sangat dikeramatkan. Tidak sembarang orang diperbolehkan melihat isi kotak itu di hari-hari biasa. Selain itu di area ini kita dapat melihat sebuah pasujutan atau tempat sholat dari Prabu Kian Santang. Konon disinilah Prabu Kian Santang mengejar dan berusaha membujuk Prabu Siliwangi ayahnya untuk memeluk agama Islam.
pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia nyata. Saya masih bersama Anita Hara. Anita Hara yang sangat luar biasa. Ya, kita sampai di Kebuyutan Ciburui, Garut. Ada pedalasan Prabu Kian Santang. Dan konon katanya di sini ini Mas, tempatnya Kian Santang itu mengejar Prabu Siliwangi ayahnya. Karena dia ingin sekali bisa mengislamkan Prabu Siliwangi. Dan aku yakin tempatnya juga tidak sembarangan. Seperti apa? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini Sunda banget ini di sini semuanya. Dan di sini tuh ada penjaganya, Mas. Ketemu lagi. Sini, mulai. Iya, dari tadi penasaran, pengen tahu di Mas. sini. Di seluruh apa ya tempat ini, cuman ini yang ditutup Mas. Kenapa ini? Ada apa? Maaf dengan Mas siapa? Saya dibilangnya kalau di kampung sehari-harinya Ujang. Mas Ujang. Iya. Kenapa Mas Ujang ini ditutupin Mas Ujang? Nah ini kalau dibilang dari dulu sampai sekarang kawasan ataupun hutan terlarang. Kenapa dikatakan terlarang ini Mas? Jadi katanya gini Mas, ini tuh tadi saya dapat info dari Pak Ujang, katanya ini tempatnya berkumpul para sesepuh gitu, karung-karung kita zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Mas Iko dari tadi ngintip-ngintip orang penasaran ya. Iya nih. Ini bunyi, terus ini kelihatan tadi ada juga. Ada apa Mas? Nah, kayaknya Energinya penasaran gimana nih nih? pemirsa. Dalamnya itu sebetulnya ada, mau diizinkan Pak? Ya boleh. Oh ini Nah, boleh. seperti apa pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini sebetulnya ruang apa nih Pak Mas Ujang nih? Ini namanya untuk alat satri. Alat satri itu apa? Kalau bahasa sekarang itu santri. Oh ini kita santri berkumpul. Iya, ini walaupun kelihatannya tanah Mas, tapi ini benar-benar saya tadi ngelihatnya kayak dalam suatu masjid kan suka ada karpet. Iya, yang iya. ini. Itu kayak gitu. Ini Prabu Kian Santang ini sampai sini ya? Ya sampai sini sampai memasuki ruangan ataupun tempat barang pusaka yang dinamakan di masa Ya, tadi itu perpustakaan. Ada tempat pusaka ya. Mengejar ayahnya itu Mengejar sampai sini. ayahnya sampai ke sini. Ayo, langsung aja yuk. Kita lihat yuk. Enggak. Isinya itu ada apa aja ya Pak Ujang kalau boleh kita tahu ya? Nah, kalau isinya ini naskah-naskah ataupun yang dinamakan Sunda kuno itu. Sunda kuno itu. Oh, ada kujang ya. Kujang, dan kujang, tempat dan siswa dan sebagainya. Mbak Risa, apa yang dilihat Mbak Risa? Bisa melihat nggak ini? Saya Energi. kalau melihat ke belakang mungkin nggak terlalu peka ya Mas, cuman kalau saya lihat ini memang mereka yang ada di sana, termasuk apa ya, karun-karun khususnya yang di sekitar sini dan Garut, mereka masih berkumpul pada hari-hari tertentu untuk kayak rapat di sini, gimana kondisi daerah yang kalian jaga apa-apa itu supaya masih berkumpul di sini dan apa ya, suasananya masih sangat Tradisional ya? Iya, tradisional. Orang ini Sunda banget ini di sini semuanya. Dan di sini tuh ada penjaganya, Mas. Dan mereka sangat menjaga tempat ini karena ini adalah salah satu peninggalan
peninggalan yang sangat berharga yang sebenarnya harus sangat dijaga gitu oleh mereka. Kalau Mbak Anita, apa yang dirasakan? Kita sana sini terus apa yang dilihat? Kalau sini sih pasarnya sih kayak tentang karena seperti Marisa bilang kayak ada dijaga gitu. Tapi semuanya masih dalam energi yang positif. Yang aku rasain sih. Nah, Mas Ujang, biasanya datang ke sini boleh ngelihat itu enggak? Nah, kalau biasanya di sini tuh ada waktunya dan ada harinya. Untuk melihat ini. Sembarangan melihat dan membuka. Itu kan menurut hukum ataupun adat ketukuhan ataupun ketukuhan di sini itu seharusnya bulan Muharram. Ini Kian Santang itu mengejar Prabu Siliwangi ayahnya sampai sini nih. Iya, Itu benar. Tapi dia nggak sempat ketemu sama Prabu Siliwangi Ya, di sini. sempat bertemu. Oh, sempat. Karena kan apa itu bertemu itu diadakan barang buktinya gitu. Ini pegangan ayahnya, ayahnya. Nah, kabarnya ada sebuah batu tempat sholat Prabu Kian Santang. Gimana nih Mas Ujang? Nah, ini di luar area sini ataupun agak samping dari sini. Samping ya di sebelah sana. Bisa gitu. Saya pemirsa Mr. Tukul Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Kita bersama Mas Ujang, bersama Mbak Risa dan Anita Ahla pengen melihat tempat batu yang untuk sholat. Ternyata di sini ada sosok. Rasanya seperti apa nih kok Kang Soleh Batu tertarik sholat di sini nih? Saya orang Jawa Mas, pengen napak tilas ke beliau yaitu Raden Kian Santang. Ternyata memang ini pasukitannya ketika dia bertafakur atau itikaf ketika mengejar ayahandanya. Dan saya juga melihat di sini sebenarnya itu ada sumber air, mata air yang memang di situ ada pusaka yang ditanam Mas seperti kujang. Dan juga saya melihat ada tetesan air mata ketika beliau bertafakur bermunajat kepada Allah untuk menyatukan dari rakyat Sunda sendiri untuk menjadikan islamisasi atau mengislamkan rakyat Sunda. Betul Mas Ujang. Boleh saya mencoba? Silakan. Saya aura anunya ya, sirkulasi udaranya sama Saya juga ngeliatnya gini energinya Mas, jadi beberapa meter, ratus meter menuju ke sini udah ada semacam kayak apa ya, yang membatasi pokoknya segala energi negatif yang ada di luar daerah sini tuh kayak terhalang gitu. pantul ya. Iya, terpantul buat ke sini. Jadi nggak akan ada perasaan walaupun ini gelap, malam, dingin, tapi nggak ada perasaan merinding, takut atau apa. Kabarnya di Garut ada sebuah makam yang dipercaya makam Prabu Kian Santang. Di mana? Jadi kalau masalah makamnya nggak ada di sini gitu. ya. Jadi kalau di sini itu film ataupun menghilang tanpa meninggalkan diri. Tapi saya dengar Mas, katanya sih ada di daerah Garut ini ada makamnya Prabu Kian Santang itu di daerah Godok. Iya, Godok itu. Iya. Godok, godok. Iya, pernah. Kayak kita mesti ke sana deh. Mesti ke sana Penasaran.
Setelah meninggalkan kerajaan Pajajaran, Prabu Kian Santang memilih uzlah atau menjauh dari keramaian dengan meninggalkan gemerlap kehidupan istana. Konon ia selalu membawa sebuah peti untuk dijadikan pertanda di mana ia harus menetap sampai akhir hayatnya. Apabila peti itu bergerak saat diletakkan di tanah, berarti tempat itu cocok untuk dihuni. Namun sebaliknya, apabila peti itu diam saat diletakkan, itu tandanya Prabu Kian Santang harus mencari tempat singgah yang lain. Dikisahkan setelah ia sampai di sebuah puncak gunung di daerah Garut, Prabu Kian Santang melihat petinya bergoyang. Oleh sebab itu, gunung tersebut diberi nama Godok atau bergoyang. Pada tahun 1419, Prabu Kian Santang wafat. Masyarakat percaya makam Prabu Kian Santang adalah di Godok ini. Kini banyak aura mistis terjadi di tempat yang dipenuhi pohon-pohon tua ini. Konon area makam ini masih dijaga 8 penjaga gaib yang pernah menjadi sahabat Prabu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Kita tadi sudah mengunjungi petilasan Kian Santang, ya. Kini kita berada di tempat yang konon dipercaya sebagai makam Prabu Kian Santang, ya, di daerah Godok, Garut nih. Mbak, apa yang dilihat Kang Repati ini? Tadi juga melihat di sebelah kanan saya dari sini, Mas. Betul. Itu ada aungan ya, seperti harimau. Dengar nggak tadi? Dengar ya? Iya. Kayak, Gitu tapi ya, pelan ya. pelan. Kalau dari Bisa. oh iya, bisa. Apaan? Di sini kondisinya sangat positif, Mas. Terus seperti yang kita tahu, kalau udah berhubungan dengan kerajaan Pajajaran, terus kan Prabu Kian Santang sangat erat dengan kerajaan Pajajaran, itu biasanya simbolnya tuh harimau gitu. Dan dari tadi semenjak jalan ke sini itu udah kelihatan besar sekali. Ada yang penjaga di sini. Mas, tadi seperti ada mungkin bisikan gaib atau apa, Mas. Sebenarnya kalau kita mau sowan ke sana itu sebenarnya kita harus sowan dulu ke salah satu pengawal. Ini pengawalnya ada 8. Ada 8. 2 itu kita harus sowan dulu, artinya kita minta izin. Yang saya bilang tadi, beliau Raden Kian Santang itu diyakini mempunyai pengawal 8. Dan 2 ada di sini, di belakang kita pemirsa. Kalau dilihat itu mungkin kalau suatu pasukan, mereka ini yang berdua ini adalah panglima perangnya kali Benar, ya, Ustaz. benar. Tinggi, besar, mungkin paling gagah di antara yang lainnya. Ya, ini Mas, sebelum kita masuk ke ruangan yang lain, kita coba tawasul dulu berdua. Nanti langsung saya komunikasi dan akan saya gambarkan lewat sketsa saja ya. Nah, ini Kang Sulapati apa? Ini ternyata Mas, saya lihat ini harimau 2 warna hitam semua. Ternyata ini pengawalnya itu juga bukan ide berubah jadi harimau, bukan, tapi ada di situ. Dan ini sebagai kendaraannya beliau ketika untuk apa yang dilihat ini tadi Mbak Risa juga itu. Nggak tahu, wallahu alam, pengaungan itu yang tadi di sana itu ini ya? apa? Ini saya masih belum yakin apa ini apa memang dari yang Di atas sana di ya? atas sana. Pak Ahmad nih,
bener nggak ini di sini makam Kian Santang? Betul. Betul. Kalau saya sikapi sendiri dari suasana, dari lokasi, anginnya kencang, menunjukkan bahwa kekuatan energinya sangat luar biasa, Mat. Nah, tadi kan teman-teman saya melihat pengawal berjumlah 8 orang. Bener nggak Pak, itu pendamping Ki Santang? Betul, betul. Jadi yang pertama, seorang istri yang pertama itu namanya adalah Nimas Kandang yang tadi di tangga. Ya. Tangga. Terus kedua ada pintu gerbang, itu Syekh Dora, itu penjaga pintu pertama. Ya. Yang ketiga Kuwu Kandang Sakti. Itu di mana itu? Nah, yang tadi di gambar itu ya, sketsa tadi. Betul. Terus keempat Pager Jaya. Nah, kita penasaran nih bersama teman-teman mau menuju ke dalam nih. Diizinkan ya? Iya. Mbak Lisa nih, beda nggak sama yang di sana sama di sini, Mbak? Sebenarnya sama sih, Mas. Bukan karena ada makam atau apa, tapi memang ini adalah tempat suci gitu. Dari zaman dulunya, makanya disebut Gunung Suci juga tempat, nggak tahu, saya ngelihat banyak banget sosok yang mungkin untuk orang-orang tertentu yang tinggal di sini pada malam-malam tertentu akan mendengar seperti ramai pengajian, terus mereka sholat berjamaah di sini, itu luar biasa gitu. Dan sekarang kita berada di tengah mereka. Kabarnya ada peziarah yang mendengar auman harimau, ya benar Pak? Iya. Itu kan ada hubungannya dengan orang tuanya kan Prabu Siliwangi. Jadi kadang-kadang sekali-kali itu bisa memperlihatkan wujudnya seperti harimau. Tapi bukan beliau Kian Santangnya, tapi ayahnya Prabu Siliwangi. Pak, saya mau nanya Pak, kalau sosok yang Santang ini pernah menampakkan diri ke Bapak? Itu sekali-kali kadang bisa menampakkan diri. Ketika beliau menampakkan diri, kadang berpakaian putih atau hijau. Ketika Bapak Ahmad tadi bilang hijau, mungkin saya nggak berani bilang kalau itu adalah Prabu Kian Santang, tapi di luar ini tadi ada penampakan seperti itu. Itu ada sosok berpakai hijau, berkumis, berkumis tebal dan dengan muka yang ramah, dan saya tidak tahu itu siapa beliau gitu. Mungkin saya tambahin, Mbak Risa, benar. Sosoknya agak tinggi, ya. Terus rambutnya segini, Mas. Betul. Segini, rambutnya segitu. Dia kalau pakai kerajaan, yang saya lihat ini pakai kerajaan, bukan pakai jubah seorang Muslim, tapi sebagai raja ya, atau prabu. Dia itu pakai ini. Sorban. Oh, bukan, pakai mahkota. Terus ada pedangnya di sini nih. Karena kita dulu aja gimana. Ya, silakan. Misa Tegol Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Saya masih di sekitar Garut pemirsa, dan saya sudah sampai di Gunung Telaga Bodas. Pemirsa, kayaknya kita berempat mau cari penginapan. Ngomong masalah penginapan, saya tuh tahu Mas di sekitar sini. Saya pernah ke sini dulu tuh ada penginapan. Jadi kayak Mas gitu, Mas. Waduh, keren. Apa kita ke situ aja? Pemirsa, kita langsung menuju ke tempat yang diceritakan oleh Mbak Risa ini. Ikuti terus Mr. Tegol Jalan-Jalan.
Ini benar nih tempatnya. Harusnya sih di sini Mas, tapi mana ya? Kok gelap banget sih? Jauh banget ya Kang Surapati ya. Iya. Jauh, makanya bener enggak ini sih tuh. Cantik-cantik Dasar kok kali kita. berani ya kayaknya ya. Saya sih kayak jagain Mbak Anita aja deh di sini ya. Enggak, soalnya kalau saya lihat dari sana tadi kita kan di situ ada kali sedikit tadi. Jembatan ya? Jembatan. Jembatannya. Itu ada sosok yang memang ngikutin. Takutnya ke Wah, ini serius? Mbak Anita ini suaranya udah beda Mas. Takutnya udah nempel sih. Masa? Ya udah Kang, saya jagain aja deh di sini ya, Kang Soleh sama Berdua Mas lah Tukul masa. sana. Sama Mas Tukul. Pemirsa, Kang Surapati akan ngecek dulu, menerawang dulu kondisi situasi di sana. Udah Mas sana. Seperti apa kondisi dan situasi yang bisa. Kita terus, misal Tukul, jalan. Sepi, angker, dan tak bertuan. Mungkin itulah kata-kata yang dapat menggambarkan sebuah bangunan tua di puncak Gunung Telaga Bodas, Garut. Bangunan yang berdiri pada tahun 1987 ini awalnya adalah sebuah mes pekerja asing yang menangani beberapa pertambangan kota Garut. Anehnya setiap tahun selalu ada pekerja yang meninggal dunia. Beberapa orang mengaitkan kematian pekerja-pekerja itu dengan bau belerang yang menyengat saat keluar dari puncak gunung yang selalu berhawa dingin ini. Namun ada juga segelintir orang yang menghubung-hubungkan kematian mereka sebagai korban tumbal. Banyak kejadian mistis yang terjadi di antara ruang dan sekat yang biasa disebut warga sebagai kontainer ini. Sebenarnya masih banyak lagi misteri yang belum terkuak. Ingin tahu cerita lengkapnya? Mr. Tukul sesaat lagi. Assalamualaikum. Wah. Ini dulunya apa nih Pak Sopir ini? Pengetahuan saya, ini dulunya bekas mes orang-orang bule itu. Oh, bekas mes orang-orang bule ya. Sekarang nggak ditempatin ya? Ya enggak, Dibiarkan kosong Tinggal gitu aja. pergi tahun berapa? tahun kira-kira tahun 2006. Wah, berarti ini sekarang udah nggak dipakai sama sekali? Enggak. Kalau Pak Sopirin maaf pernah ngeliat apa ini? Jujur Kata aja. orang ini, Iya. kata orang. Oh. Menginap di sini. Udah satu malam jam 12-an lah kira-kira. Orang itu pada lari. Kang Surapati, Ya, apa yang Kang Surapati ini lihat? sering setiap mungkin tiap bulan apa tahun ada yang jadi tuh suara Terus? ada yang dijadikan tumbal Mas. Makanya saya lihat sini seperti kayak rumah kecil panjang itu di situ. Kalau menurut dia seperti istananya, tapi itu dari kulit-kulit manusia yang memang jadi tumbal itu untuk jadi tameng atau pemukiman dia. Bisa? Mana Pak ya? Kayaknya kita penasaran ya melihat lebih dalam lagi. Ikuti terus, Mr. Tukul. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya bersama Pak Sopirin dan Kang Surapati udah Awas! Tiba-tiba Kang Soleh mendapatkan serangan dari sosok astral yang merasa terusik dengan kedatangan tim. Anehnya bersamaan dengan itu juga salah satu penonton mengalami kesurupan. Siapa ini siapa? Siapa ini?
Awas yang sana. Awas. Apa ini Kang Sulepati tadi? Ini jin goren yang memang menjadi tumbal ketika sosok itu, ketika kehidupannya menjadi tumbal, Mas. Tapi ketika meninggal jadi jin goren yang memang ketika meninggal itu seperti kesilet, makanya nggak bisa ngomong. Sampai dia nggak bisa mengeluarkan. Nggak, dia dicekik, Mas. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah mau ke sini. Kayaknya Kang Sulepati sudah nggak sabar ingin ke sana. Iya, Mas. Itu ada perempuan asal. Perempuan. Gimana Kang Soleh? Nggak kuat rasanya, Mas. Jadi kayak aromanya kurang enak itu. Ini perempuan ngadep ke sana, seperti kebule-bulean, rambutnya panjang, bau lagi kan. Ini kayak ada kesadisan ketika kehidupannya, mungkin bisa saja diperkosa. Mayatnya dibuang di sini, sering menampakkan di sini. Tapi saya masih penasaran, saya tetap akan ke sana. Kayak gini ya? Masa sih kamu mau cari Mas kita tinggal di sini sih? Mana sih Mas Tuko? Tuh kan kayak ada suara-suara ketawa perempuan. Tapi itu dulunya, Mas. Aduh. Mana sih Mas Tuko? Awas ya, jangan lepasin peganganku. Aduh. Tadi ketika saya jawil gini kan, dia gini nyembur. Akhirnya saya nggak kuat dan saya terpelanting. Iya. Dia nggak mau dikorek. Saya kan ada komunikasi. Saya korek, dia nggak mau. Betul. Nengok ke sini, wajahnya hancur. Pas. Ya, saya tetap penasaran sama. Ada dendam kesumat yang membara di sana. Saya harus ke sana. Masuk duluan deh. Lagi sosok apa aja sih? Banyaknya sih perempuan yang semakin kita masuk ke dalam, itu semakin berkumpul di sekitar kita. Dan Ada dekat aku nih sekarang? ada. Serius? Sebelah kiri, sebelah kanan, apa belakang? Belakang. Kok di sini sih? Iya, tadi lama sih. Jadi kita nyari-nyari terus. Saya juga khawatir ya, Mas ya. Sudah kenal belum? Pak Sopiri. Bisa. Anita. Jadi tadi Mas selama saya lewat ya sama Mbak Anita tadi juga kedengarannya tuh dari ruangan-ruangan kayak iya. Enggak
Beneran guys, Bener, Mas. kayak suara-suara cewek ketawa-ketawa terus dari dalam ruangan-ruangan itu. Dan Terus di saya gitu pikir kayak ada saya yang, emang udah ada tamu duluan gitu di dalam. terus kayak ada yang lempar-lempar. Nah, Kang Soleh, mau jelasin tentang sosok yang punya dendam kesumat kayak itu nggak? Ya, cuman saya belum ketemu Mas. Dari tadi yang ketemu cuman istana kecil yang kayak menara di situ. Ada perempuan Belanda yang nangis, akhirnya wajahnya berubah jadi pucat pasi dan berantakan. Nah, gimana nih Kang Soleh nih? Apa mau telusuri sana? Iya. Masalah? Oke. Ya. Ya, jongkok ya? Iya. Jongkok ya? Mas Tuko, Mbak Anita lihat ada perempuan jongkok begini, dia ngeliat. Ngomongin aja di sini. Ada ya, ada perempuan lagi jongkok itu mojok di situ tuh Mas. Oh. Aduh. Ini Ya. pada nyumput di sini. Ya, nangis. Ada yang megang kayaknya. Ada yang megang. Nggak bisa komunikasi, menghilang semua, Jadi tak tahu hilang. begitu kita datang memang banyak ngumpul semua di sini. Ada yang ke bawah lemari itu, ada yang masuk ke dalam ruangan itu. Semuanya ngumpet, tapi begitu ditunjuk, Hilang. Nah, pemirsa, Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada. Kita sekarang udah sampai ke belakang ya, di tempat ini apa namanya, toilet ya. dapur dan dapur. Nah, dan dapur. Nih. Kang Soleh, Ya, ini penasaran nih sosok yang punya itu tadi apa rasa penasaran Dendam, bikin dendam itu. astagfirullah. Ini residual aja yang saya tangkap, Mas. Nah, apa Mbak Risa apa yang dilihat? Mbak Risa kok diem aja? Apa yang dilihat? Ini kayak ada yang mau ngomong, Mas. Aduh. Ini perempuan. Terus dia bilang, dulu saya berpacaran dengan salah seorang laki-laki berambut pirang. Dia bilang, laki-laki itu bilang kalau dia akan menikahi saya. Terus? Tapi ternyata pergi. Oh, gitu. Terus? Nggak jauh dari sini sih. Diapain tinggalnya? Kok bisa sampai ada? Enggak, sampai dia nggak bisa mengeluarkan. Enggak, dia dicekik, Mas. Iya. Itu ada laki-laki itu kecekik. Itu dia punya pacar, orang Sunda sini, yang perempuannya dibunuh sama orang Belanda. Dan dendam, ketika dia mau membunuh orang Belanda itu, tapi dia sama peso gini-gini, ditubres sama peso itu, dicacah sama peso, akhirnya meninggal. Betul, Mbak Risa. Risa tetap tak bisa melanjutkan kata-katanya. Sementara itu Kang Soleh berusaha melepas ikatan gaib yang menempel kuat pada Risa Saraswati. Mbak Risa. Tapi yang saya lihat itu dia ngegantung di sana. Oh, gantung. Mungkin apa banyak cerita di tempat ini yang banyak tersakiti wanita gitu di sini. Iya. Dan kalau bisa dibilang ya mereka semua mati penasaran aja gitu, Mas. Arwah wanita
itu tetap tak mau pergi, bahkan terus menempel Risa Saraswati seolah ingin menyampaikan tabir rahasia yang terpendam selama puluhan tahun. Apakah rahasia itu menyangkut dengan kematiannya? Ikuti kisah selengkapnya di episode yang akan datang. Saya hanya ingin mata ini lepas dan hanya ini yang memberatkan saya.